Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas segala rahmat dan karunia-Nya. Bersyukur atas segala nikmat sehat dan nikmat waktu senggang. Sehingga mahasisnet sekalian masih meluangkan waktu untuk mangkal di Cangkul. Selamat datang di channel kuliah, channel Merdeka Belajar Mahasisnet Indonesia. Mahasisnet sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik seputar logistik. Dan video slide kita pada tayangan ini adalah gambaran umum logistik. Dampak ekonomi dari logistik. Disiplin logistik saat ini sangat berbeda dengan model logistik pada tahun 1970-an, tetapi satu hal yang tetap konstan adalah dampak ekonomi dari logistik. Sebelum mendefinisikan apa itu logistik, penting kiranya untuk membahas aspek ekonomi dari logistik. Anda mungkin akan terkejut dengan dampak ekonomi yang signifikan. Contoh dari perspektif ekonomi makro. Pada tabel 1, menyajikan biaya logistik terkait dengan produk domestik bruto untuk kelompok negara tertentu. Meskipun biaya logistik absolut dan relatif dalam kaitannya dengan PDB, serta berbeda dari satu negara dengan negara lainnya, yang pasti logistik jelas merupakan komponen penting dalam perekonomian di semua negara. Lebih khusus lagi, logistik dapat memainkan peran penting dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu negara. Misalnya, data tahun 2010 menunjukkan biaya logistik yang masih relatif tinggi pada saat itu di Republik Rakyat Tiongkok, yang pada akhirnya dapat membatasi pembangunan ekonomi negara tersebut secara berkelanjutan, akibat tingginya biaya transportasi jalan raya yang cukup menghambat pertumbuhan pasar e-commerce Cina. Dengan cara yang sama, pertumbuhan penjualan e-commerce di India dihambat oleh inefisiensi logistik, termasuk di dalamnya kondisi jalan yang buruk, dan peralatan transportasi yang tidak menunjang dari segi kualitas dan kuantitas. Terlepas dari contoh dampak ekonomi makro level sebelumnya, dampak ekonomi logistik dapat mempengaruhi konsumen individu seperti Anda, saya dan kita semua ini. Dampak ini dapat diilustrasikan melalui konsep economic utility, yang merupakan nilai atau kegunaan suatu produk dalam memenuhi kebutuhan atau keinginan pelanggan. 4 jenis utilitas ekonomi yang umum adalah kepemilikan atau possession utility, bentuk atau form utility, tempat atau place utility, dan waktu atau time utility, dan faktanya logistik jelas berkontribusi langsung pada utilitas waktu dan utilitas tempat. Utilitas possession mengacu pada nilai atau kegunaan yang berasal dari pelanggan yang dapat memiliki suatu produk. Utilitas kepemilikan dapat dipengaruhi oleh ketentuan pembayaran yang terkait dengan suatu produk. Kartu kredit dan debit, misalnya, memfasilitasi utilitas kepemilikan dengan memungkinkan pelanggan membeli produk tanpa harus mengeluarkan uang tunai atau setara tunai. Demikian juga, pada contoh sewa otomotif yang memungkinkan pelanggan untuk memiliki model yang lebih diinginkan daripada yang bisa dilakukan terhadap model pinjaman otomotif konvensional. Form utility mengacu pada suatu bentuk produk dalam dua hal. Pertama, dapat digunakan oleh pelanggan dan, kedua, bernilai bagi pelanggan. Meskipun utilitas bentuk umumnya dikaitkan dengan produksi dan manufaktur, logistik juga dapat berkontribusi untuk membentuk utilitas. Sebagai contoh, untuk mencapai produksi ekonomis, katakanlah biaya yang lebih rendah per unit, perusahaan minuman ringan dapat menghasilkan ribuan peti jenis minuman ringan tertentu, semisal diet cola. Anda tidak mungkin membeli cola diet dengan ribuan peti, kecuali jika Anda memiliki acara sosial yang sangat besar, melainkan Anda membeli dalam ukuran lot yang lebih kecil, seperti paket 6 atau 12 saja. Melalui alokasi, logistik dapat memecah ribuan peti diet cola menjadi jumlah yang lebih kecil yang diinginkan oleh pelanggan. Place utility mengacu pada usaha memiliki produk yang tersedia di mana mereka dibutuhkan oleh pelanggan, di mana produk dipindahkan dari titik dengan nilai lebih rendah ke titik dengan nilai lebih besar. Melanjutkan dengan contoh diet cola sebelumnya, utilitas tempat ditingkatkan dengan memindahkan soda dari titik yang nilainya lebih rendah, misalnya disimpan di gudang, ke titik yang nilainya lebih besar, misalnya di rak supermarket.
Terkait erat dengan utilitas tempat ini adalah time utility, yang mengacu pada bagaimana memiliki produk yang tersedia saat dibutuhkan oleh pelanggan. Penting untuk mengetahui bahwa produk yang berbeda memiliki sensitivitas yang berbeda pula terhadap waktu. Sebagai ilustrasi, pengiriman terlambat 3 hari untuk barang yang mudah rusak, kemungkinan memiliki konsekuensi yang lebih serius daripada pengiriman terlambat 3 hari untuk barang yang tidak mudah rusak. Secara simultan, untuk mencapai utilitas kepemilikan, bentuk, tempat, dan utilitas waktu adalah perjalanan panjang yang difasilitasi oleh kegiatan logistik, tetapi tidak menjamin kepuasan pelanggan. Bayangkan seorang pria yang memesan bunga Valentine secara online untuk kekasihnya yang jauh di sana dan berbeda daerah dengannya. Penjual bunga memfasilitasi utilitas kepemilikan dengan memungkinkan si pria tersebut membayar dengan kartu kredit, begitu juga dengan utilitas bentuk yang memungkinkan pengaturan buket bunga yang sesuai keinginan si pria. Kemudian buket bunga tersebut tiba di kediaman kekasihnya tepat pada hari Valentine, yang berarti terjadi utilitas tempat dan waktu. Meskipun penjual memberikan kepemilikan, bentuk, tempat, dan utilitas tepat waktu, pembeli atau si pria mungkin tidak puas dengan pembeliannya. Masalahnya, kartu ucapan yang menyertai bunga tersebut, terjadi penulisan nama yang salah untuk nama kekasihnya yang dituju, meskipun nama si pria tersebut benar dalam penulisan di kartu ucapan tersebut. Logistik, apa itu? Sebelumnya Anda telah diperkenalkan untuk memilah dampak ekonomi dari logistik. Selanjutnya penting untuk menentukan apa itu logistik. Slide berikut ini mengadopsi definisi yang diumumkan oleh Dewan Profesional Manajemen Rantai Pasok, CICMP, salah satu organisasi paling terkemuka di dunia untuk para profesional logistik. Menurut CICMP, manajemen logistik adalah bagian dari manajemen rantai pasok yang merencanakan, mengimplementasikan, dan mengendalikan aliran penyimpanan barang, jasa, dan informasi, secara efisien dan efektif baik maju dan mundur, antara titik asal dan titik konsumsi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Mari kita analisis definisi ini secara lebih detail. Pertama, logistik adalah bagian dari manajemen rantai pasok. Kita akan berbicara tentang rantai pasok, tetapi manajemen rantai pasok secara lebih rinci akan dibahas pada video slide lain, tetapi poin utama untuk saat ini adalah bahwa logistik merupakan bagian dari gambaran yang lebih besar, dalam arti bahwa manajemen rantai pasok berfokus pada koordinasi antara fungsi-fungsi bisnis, seperti pemasaran, produksi, dan keuangan, seluruh lini dalam organisasi. Fakta bahwa logistik secara eksplisit diakui sebagai bagian dari manajemen rantai pasok, berarti bahwa logistik dapat memengaruhi seberapa baik, atau seberapa buruk, suatu entitas perusahaan, dan rantai pasoknya yang terkait, dapat mencapai tujuan dan sasaran. Definisi CICMP juga menunjukkan bahwa logistik, merencanakan, mengimplementasikan, dan mengendalikan. Yang paling penting adalah kata, dan, yang menunjukkan bahwa logistik harus dilibatkan dalam ketiga kegiatan, perencanaan, implementasi, pengendalian, dan bukan hanya pada kegiatan merencanakan dan mengimplementasikan saja, tetapi harus mencakup kemampuan melakukan kegiatan pengendalian. Perhatikan pula bahwa definisi CICMP sebelumnya juga mengacu pada aliran dan penyimpanan efisien dan efektif baik maju dan mundur. Secara umum, efektivitas dapat dianggap sebagai seberapa baik perusahaan melakukan apa yang dikatakannya dapat dilakukan. Misalnya dalam perusahaan logistik, jika perusahaan berjanji bahwa semua pesanan akan dikirim dalam waktu 24 jam setelah barang diterimanya, maka pertanyaan berikutnya adalah berapa persen pesanan yang benar-benar dikirim dalam 24 jam setelah barang tersebut telah ia terima. Sebaliknya, efisiensi dapat dianggap sebagai seberapa baik atau buruk sumber daya perusahaan yang digunakan untuk mencapai apa yang dijanjikan perusahaan tersebut dapat dilakukan. Misalnya, beberapa perusahaan logistik menggunakan layanan transportasi premium atau dipercepat yang sering kita kenal dengan pengiriman kilat, yang tentu membutuhkan lebih banyak biaya,
di mana hal ini terpaksa dilakukan untuk menutupi kekurangan di bagian lain dari sistem logistik mereka. Sehubungan dengan memajukan dan membalikkan arus penyimpanan, selama bertahun-tahun logistik hanya berfokus pada arus dan penyimpanan ke depan atau maju, yaitu logistik yang diarahkan ke titik konsumsi. Namun, semakin banyak disiplin logistik telah mengakui pentingnya penyimpanan arus balik, yang dikenal dengan logistik terbalik, yaitu yang berasal dari titik konsumsi. Meskipun sebagian besar pembahasan dalam video slide ini berfokus pada logistik ke depan, tetapi banyak perusahaan saat ini mengakui implikasi taktis dan strategis dari logistik terbalik. Dan faktanya, logistik terbalik terus tumbuh menjadi penting sebagai entitas bisnis, dan banyak perusahaan yang menggunakan rantai pasok, mengenali logistik terbalik ini sebagai peluang untuk keunggulan kompetitif. Salah satu ilustrasi dari ini adalah Fedco Corporation, sebuah penyedia layanan logistik terkemuka, yang diakuisisi pada tahun 2015 oleh Genco, sebuah penyedia layanan logistik dengan keahlian yang lama dalam logistik terbalik. Definisi CISCMP juga menunjukkan bahwa logistik melibatkan aliran dan penyimpanan terhadap barang, layanan, dan informasi terkait. Memang benar, dalam lingkungan bisnis kontemporer, logistik adalah tentang aliran dan penyimpanan informasi, seperti halnya tentang aliran dan penyimpanan barang. Pentingnya informasi dalam logistik kontemporer diungkapkan oleh Fred Smith, seorang CEO and Chairman dari FedEx, yang percaya bahwa informasi tentang paket sama pentingnya dengan paket itu sendiri. Selanjutnya, aksioma logistik dan rantai pasok kontemporer yang penting, melibatkan kemampuan untuk mengganti semua jenis inventaris informasi. Misalnya, mesin kasir di banyak retail kontemporer sudah mempunyai kemampuan untuk melacak apa dan kapan produk dibeli. Akhirnya, definisi CISCMP menunjukkan bahwa tujuan logistik berikutnya adalah untuk memenuhi persyaratan pelanggan. Hal ini menjadi penting karena beberapa alasan. Yang pertama adalah bahwa strategi dan kegiatan logistik harus didasarkan pada keinginan dan kebutuhan pelanggan, bukan berdasarkan keinginan, kebutuhan, dan kemampuan produsen atau retail. Dalam perkembangannya, teknologi informasi kontemporer memfasilitasi pemahaman tentang keinginan dan kebutuhan pelanggan ini, dengan teknologi yang memungkinkan komunikasi interaktif real-time dengan pelanggan. Hal ini akhirnya menjadi salah satu kunci untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Alasan kedua tentang pentingnya memenuhi persyaratan pelanggan adalah anggapan bahwa karena pelanggan yang berbeda memiliki kebutuhan dan keinginan logistik yang berbeda pula, maka dibutuhkan pendekatan logistik satu ukuran untuk semua, atau logistik massal, biasa juga disebut mass logistics, di mana setiap pelanggan mendapatkan jenis dan tingkat layanan yang sama. Layanan logistik massal ini akan mengakibatkan sebagian pelanggan menjadi kelewat batas, sementara yang lain kurang terlayani. Sebaliknya, perusahaan yang mempertimbangkan pendekatan logistik khusus, atau tailored logistics, yaitu di mana kelompok pelanggan dengan kebutuhan dan keinginan logistik yang sama diberikan layanan logistik yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Misalnya, satu retailer tertentu mungkin meminta semua suppliernya untuk mengarahkan produk melalui pusat distribusi retailer tersebut, sementara retailer lain mungkin meminta suppliernya untuk mengirim produk langsung ke toko retailer tersebut. Prinsip-prinsip dalam video slide ini umumnya berlaku tidak hanya untuk organisasi laba saja, tetapi juga untuk organisasi pemerintah dan nirlaba. Dari perspektif pemerintah, logistik cukup erat dengan angkatan bersenjata, yang seharusnya tidak mengejutkan, mengingat logistik pertama kali dikaitkan dengan militer. Pertimbangkan konsekuensi potensial dari gangguan rantai pasok. Sebagai contoh, pada tahun 2015, Rusia secara resmi menutup jaringan distribusi utara mereka, yang terdiri dari jalur kereta api dan jalan raya, di mana jalur ini menyediakan rute logistik utama ke Afghanistan, sehingga menyulitkan negara-negara yang sedang memerangi pemberontakan Taliban. Komunitas bank makanan di New York City memberikan satu contoh relevansi logistik dengan situasi nirlaba. Sebagai contoh,
Bank Makanan New York City bertanggung jawab untuk program bantuan makanan dan mengirimkan hampir 75 juta pon makanan setiap tahun ke lebih dari 1.000 lokasi, seperti tempat penampungan tunawisma dan pantry makanan. Dari perspektif logistik, Food Bank New York City ini bertanggung jawab untuk mengumpulkan, menyimpan, mengemas, dan mendistribusikan makanan dari gudang yang luasnya 90.000 kaki persegi atau 27.432 meter. Selain itu, logistik kemanusiaan merupakan aplikasi logistik yang muncul untuk situasi nirlaba. Secara singkat, logistik kemanusiaan dapat didefinisikan sebagai proses dan sistem yang terlibat dalam memobilisasi orang, sumber daya, keterampilan, dan pengetahuan untuk membantu orang-orang yang terkena dampak bencana alam atau bencana buatan manusia. Sebagai contoh, bencana alam seperti gempa bumi, membutuhkan makanan dan persediaan medis yang didistribusikan, adanya kebutuhan untuk ditemukan, dikumpulkan dan diangkut dengan lebih cepat, daripada menunggu nanti. Karena meningkatnya frekuensi dan tingkat keparahan bencana selama 50 tahun terakhir, maka logistik kemanusiaan kemungkinan akan menjadi topik penting di masa mendatang. Beberapa hal penting dari peningkatan logistik. Studi formal logistik bisnis, dan konsep-konsep pendahulu seperti manajemen lalu lintas dan distribusi fisik, telah ada sejak paruh kedua abad ke-20. Sejujurnya, dari sekitar tahun 1950 hingga 1980, perhatian terbatas ditunjukkan untuk pentingnya disiplin logistik. Namun, sejak tahun 1980, pengakuan yang semakin meningkat telah diberikan pada logistik bisnis, sebagian karena perubahan disiplin yang luar biasa dan cepat. Beberapa alasan utama untuk hal ini akan kita bahas selanjutnya. Pengurangan dalam regulasi ekonomi. Selama tahun 1970-an sampai 1980-an, pengurangan yang luas dalam regulasi ekonomi, atau yang biasanya disebut deregulasi, melonggarkan kontrol pemerintah terhadap tarif dan tarif operator, baik masuk dan keluar, merger dan akuisisi, dan banyak lagi. Kontrol ini sangat berat di industri transportasi Amerika Serikat, dalam arti bahwa persaingan harga pada dasarnya tidak ada, dan pelanggan cukup banyak yang terpaksa untuk menerima layanan apapun yang telah disediakan oleh operator. Ini berarti bahwa manajer logistik memiliki kontrol yang relatif kecil terhadap salah satu komponen biaya paling penting dalam sistem logistik. Pengurangan dalam regulasi ekonomi di industri angkutan udara, kereta api, dan truk Amerika Serikat memungkinkan fleksibilitas penentuan harga dan layanan untuk angkutan individu. Fleksibilitas ini penting untuk logistik karena beberapa alasan. Pertama, hal ini memberikan fleksibilitas perusahaan dengan kemampuan untuk menerapkan pendekatan logistik khusus yang dibahas sebelumnya, dalam arti bahwa perusahaan dapat menentukan tingkat layanan logistik yang berbeda, dan harga dapat disesuaikan. Kedua, peningkatan fleksibilitas harga memungkinkan pengguna jasa transportasi besar untuk mengurangi biaya transportasi mereka dengan memanfaatkan sejumlah besar barang dengan jumlah pengangkut yang terbatas. Meskipun diskusi sebelumnya berfokus pada berkurangnya regulasi ekonomi di Amerika Serikat, tampaknya deregulasi memiliki efek yang serupa di negara-negara lain. Misalnya, peraturan ekonomi transportasi yang berkurang di antara negara-negara Eropa telah mengakibatkan harga yang lebih rendah untuk moda pengiriman truk di antar negara Eropa ini. Demikian juga, privatisasi bandara komersial telah terbukti relatif meningkatkan efisiensi operasionalnya dibandingkan bandara yang dimiliki pemerintah atau yang dioperasikan oleh pemerintah. Perubahan perilaku konsumen. Sebuah pepatah bisnis umum menunjukkan bahwa perubahan adalah satu-satunya yang konstan. Meskipun perubahan dalam perilaku konsumen umumnya adalah bidang psikologi dan disiplin pemasaran, perubahan tersebut memiliki implikasi logistik yang penting juga. Beberapa contoh perubahan dalam perilaku konsumen, antara lain, pelanggan yang disesuaikan, peran keluarga yang berubah, dan meningkatnya harapan pelanggan. Adapun kemungkinan implikasi logistiknya dibahas selanjutnya.
Pelanggan yang disesuaikan menandakan bahwa pelanggan menginginkan penawaran produk yang sangat disesuaikan dengan preferensi pelanggan yang sebenarnya. Salah satu pendekatan untuk menangani pelanggan yang disesuaikan adalah melalui kustomisasi massal, yang mengacu pada kemampuan perusahaan untuk memberikan produk dan layanan yang sangat disesuaikan, yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masing-masing segmen atau pelanggan. Ke depan, kustomisasi massal kemungkinan akan difasilitasi oleh kemajuan dalam pencetakan 3D printing, atau manufaktur aditif, yaitu suatu proses pembuatan benda pada 3 dimensi dari file digital. Selain itu, pelanggan yang disesuaikan tidak akan menerima pendekatan, satu ukuran cocok untuk semua, dan ini berarti bahwa sistem logistik harus fleksibel dan tidak boleh kaku. Sebagai contoh, penyedia layanan logistik seperti FedEx dan UPS menawarkan berbagai opsi pengiriman kepada calon pelanggan, antara lain, pelanggan dapat memilih pengiriman hari yang sama, pengiriman hari berikutnya pada siang hari, pengiriman hari berikutnya saat closing jam kerja, atau pengiriman hari kedua pada siang hari. Dan terpenting sebagai aturan umum yang harus diketahui pelanggan adalah, semakin awal waktu pengiriman, semakin mahal pula biaya transportasinya. Dalam hal mengubah peran keluarga, di Amerika Serikat sekitar 60% keluarga dengan anak-anak melaporkan bahwa kedua orang tua bekerja. Salah satu konsekuensi dari keluarga berpenghasilan ganda ini adalah meningkatnya penekanan terhadap kenyamanan yang terkait dengan pengalaman berbelanja bahan makanan keluarga. Kenyamanan ini dimanifestasikan dalam berbagai cara, termasuk diantaranya jam buka toko, pengiriman barang-barang yang dibeli dari rumah, dan makanan siap santap ataupun makanan siap masak, dan masing-masing memiliki implikasi terkait logistik. Dengan jam toko yang diperpanjang hingga buka 24 jam, retailer harus mengatasi masalah seperti waktu pengiriman optimal untuk pengisian truk, dan kapan harus mengisi kembali barang dagangan. Sebagai contoh, tentu bukanlah ide yang baik untuk toko retail 24 jam, untuk mengisi kembali rak dagangannya ketika tokonya ramai dengan pelanggan. Meskipun pengiriman ke rumah mungkin nyaman bagi pembeli, sifat sensitif dari produk grosir berarti juga pengiriman harus dilakukan ketika pembeli ada di rumah. Dengan demikian, penjadwalan pengiriman ke rumah bertepatan dengan keberadaan pembeli, sangat penting untuk menghindari pelanggan yang tidak puas. Begitu juga, pertumbuhan makanan siap saji atau siap masak, yang berarti bahwa beberapa usaha pengolah makanan telah menambahkan sistem memasak volume tinggi di fasilitas produksi mereka. Dari perspektif logistik, pengolah makanan terus bereksperimen dengan kemasan alternatif yang akan memperpanjang umur simpan makanan siap masak. Sebagai contoh, teknologi pengemasan vakum inovatif sekarang memungkinkan untuk masa simpan hingga 45 hari, terutama untuk bentuk makanan microwave yang dingin dan tidak beku. Adapun harapan pelanggan yang meningkat, seharusnya tidak mengejutkan bahwa harapan pelanggan cenderung meningkat dari waktu ke waktu, yang berarti bahwa tingkat kinerja yang memuaskan di masa lalu mungkin tidak dipertimbangkan hari ini. Contoh yang sangat baik dari ekspektasi pelanggan yang meningkat, ditunjukkan oleh contoh kasus operasi suku cadang milik Toyota Motor Company di Amerika Utara. Dalam upaya mempertahankan pelanggan, dan mengurangi pelanggan yang hilang atau berpindah ke fasilitas perbaikan otomotif lainnya, Toyota menawarkan pengiriman suku cadang pada hari yang sama, meskipun bukan pengiriman satu hari. Pengiriman suku cadang pada hari yang sama ke dealer Toyota tertentu, yang berlokasi di area metropolitan utama. Pengiriman pada hari yang sama ini telah difasilitasi dan didesain ulang oleh jaringan distribusi suku cadang otomotif. Dengan cara yang sama, retailer online Amazon sekarang menyediakan pengiriman pada hari yang sama di sejumlah kota di Amerika Serikat, dan beberapa kota lainnya bahkan menawarkan layanan 1 jam pengiriman. Kemajuan teknologi. Sebelum dimulainya setiap tahun akademik, Beloit College di Wisconsin merilis daftar mindset tahunannya yang merinci pandangan dunia dari mahasiswa tahun pertama yang masuk. Kelas tahun 2019, yang mengasumsikan tanggal lahir tahun 1997,
Sangat penting karena tidak pernah hidup di dunia tanpa akses ke Google. Kemajuan teknologi yang luar biasa selama masa hidup Anda, dari komputer desktop ke tablet, dari ponsel generasi kedua hingga ponsel generasi terbaru, telah sangat mempengaruhi manajemen bisnis, dan pada akhirnya sampai kepada logistik bisnis. Slide berikut akan membahas beberapa contoh dampak logistik dari kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi telah mempengaruhi desain saluran dengan memungkinkan perusahaan menawarkan saluran distribusi alternatif selain saluran yang sudah ada. Dalam beberapa kasus, saluran alternatif ini bersifat langsung, yaitu tidak ada perantara antara produsen dan pelanggan akhir, karena pelanggan akhir memesan langsung dari produsen tanpa harus melalui perantara. Penghapusan perantara di antara produsen dan konsumen ini, yang sering disebut disintermediasi, dapat dengan jelas mempengaruhi desain sistem logistik, dalam arti bahwa mungkin ada perubahan dalam jumlah dan lokasi fasilitas tetap, seperti gudang dan pusat distribusi. Bayangkan perbandingan logistik dari toko retailer online, di mana pesanan dari banyak pelanggan, tetapi pesanannya dalam jumlah kecil, sangat berbeda dengan retailer toko, di mana pesanan banyak berasal dari basis pelanggan yang ditentukan, dan pesanan tersebut dalam jumlah yang lebih besar. Kemajuan teknologi juga dapat meningkatkan produktivitas proses pengambilan pesanan, yang akan kita bahas secara lebih rinci di video slide lainnya. Pengambilan pesanan secara tradisional melibatkan tiket pengambilan kertas yang mencantumkan item dan jumlah tertentu untuk dipilih, dan belum tentu lokasi barang berada dalam fasilitas. Menemukan barang-barang yang akan diambil bisa memakan waktu yang cukup lama, dan pengambilan menggunakan kertas sering mengakibatkan kesalahan dalam pengambilan, karena sebagian pesanan PIK yang tidak terbaca. Saat ini, sebaliknya, pengambilan pesanan dapat memanfaatkan perangkat frekuensi radio, atau RF, pengambilan yang diarahkan lewat suara, serta pengambilan robot. Meskipun kemajuan teknologi pengambilan pesanan ini lebih mahal daripada pengambilan pesanan konvensional menggunakan kertas, tetapi penggunaan teknologi tersebut dapat mengarahkan pada peningkatan substansial dalam efisiensi pengambilan. Misalnya, terminal RF dapat mengurangi kesalahan pengambilan sekitar 60% dibandingkan dengan pengambilan kertas. Pelacakan kiriman memberikan contoh lain tentang bagaimana kemajuan teknologi telah mempengaruhi manajemen logistik. Pengalaman ketika salah satu staf penulis yang bekerja di perusahaan angkutan truk di Amerika Serikat pada awal 1980-an, pelacakan pengiriman adalah proses padat karya yang menghabiskan waktu, yang terkadang tidak mampu menemukan lokasi untuk pengiriman yang dimaksud. Jika kita membandingkan dengan keadaan hari ini, di mana sistem penentuan posisi global dapat memberikan informasi lokasi real-time tentang kiriman, kadang-kadang akurasinya hingga 3 meter dari lokasi sebenarnya, begitupun halnya dengan informasi real-time tentang suhu, kelembaban, dan getaran kendaraan, di mana semua informasi tersebut dapat menjadi sangat penting bagi perusahaan farmasi dan layanan kesehatan. Kemajuan dalam pemasaran. Penjualan retail pada dekade kedua abad ke-21 jelas berbeda daripada awal abad ke-21, dan perbedaan-perbedaan tersebut menunjukkan pentingnya logistik yang efektif dan efisien untuk keberhasilan penjualan. Bayangkan misalnya, apa yang disebut retail kotak besar, atau big box retailers, yaitu toko dengan sejumlah besar ruang lantai yang luas dan produk untuk dijual, seperti Walmart, Carrefour, dan Kroger. Banyak retail kotak besar secara eksplisit mengakui logistik yang unggul sebagai komponen penting dari strategi perusahaan mereka, dan karena itu, praktik logistik mereka sering dipandang sebagai barometer untuk tren logistik yang muncul. Retail kotak besar juga telah menjadi trendsetter sehubungan dengan masalah lingkungan dan sosial dalam bidang logistik. Sebagai contoh, 2 tujuan untuk keberlanjutan pembelian terbaik tahun 2020 adalah untuk mendaur ulang 1 miliar pon barang-barang konsumen dan mengurangi jejak karbon sebesar 20% relatif terhadap kinerja 2009. Omnichannel retailing adalah strategi yang berfokus untuk memberikan pelanggan pengalaman berbelanja yang lancar, terlepas dari channel atau saluran penjualan.
Retail memungkinkan pelanggan mereka untuk bertransaksi di dalam dan di seluruh saluran kontrak, baik secara online, di dalam toko, aplikasi seluler, dan lain sebagainya. Untuk meningkatkan ketersediaan informasi dan pengalaman pelanggan, retail omnichannel mempraktekkan sejumlah operasi yang berbeda. Contohnya, jika Anda telah memesan sesuatu secara online, Anda bisa langsung mengambilnya di toko, dan itu berarti Anda telah terlibat dalam retail omnichannel. Apa yang mungkin tidak terpikirkan oleh Anda dalam situasi ini adalah bahwa persediaan yang digunakan untuk mengisi pesanan online secara langsung menghabiskan pula persediaan toko, dan dengan demikian visibilitas persediaan dan perkiraan permintaan yang akurat menjadi penting untuk keberhasilan omnichannel retailing. Globalisasi perdagangan. Meskipun negara-negara telah saling berdagang selama ribuan tahun, tetapi dampak globalisasi saat ini lebih besar daripada sebelumnya. Sebagai gambaran, bahwa perdagangan dunia telah tumbuh pada tingkat tahunan rata-rata sekitar 5% sejak tahun 1990, termasuk perlambatan ekonomi dunia pada tahun 2008 dan 2009. Selanjutnya, pertumbuhan tahunan dalam perdagangan dunia antara tahun 2016 dan 2020 diperkirakan antara 3–4%. Banyak faktor yang menyebabkan hal ini terjadi, seperti meningkatnya standar hidup dan aliansi perdagangan multinegara, yang juga turut berkontribusi pada pertumbuhan perdagangan global. Logistik juga memainkan peran penting. Penggunaan kontainer untuk pengiriman, yaitu sebuah kotak logam bersegel dan lebih seragam, sering dianggap sebagai katalis penting bagi pertumbuhan perdagangan global. Pengiriman kontainer memungkinkan banyak produk yang berbeda dapat diangkut dengan aman untuk jarak yang jauh melalui transportasi air, dan menjadi penting karena transportasi air jarak jauh lebih murah daripada transportasi udara jarak jauh. Kita akan melihat logistik internasional secara lebih rinci di video slide lainnya, tetapi untuk saat ini kita sepakat mengakui bahwa logistik internasional yang diciptakan oleh perdagangan global jauh lebih menantang dan mahal daripada logistik domestik. Sehubungan dengan tantangan yang dijumpai, jarak geografis antara pembeli dan penjual seringkali lebih besar, yang dapat diterjemahkan menjadi waktu transit yang lebih lama. Begitu pula pemantauan proses logistik yang kadang-kadang diperumit oleh perbedaan dalam praktik bisnis, budaya, dan bahasa. Adapun mengenai biaya, umumnya jarak geografis yang lebih besar cenderung menghasilkan biaya transportasi yang lebih tinggi, ditambah dengan persyaratan dokumentasi yang terkadang cukup rumit dan mahal. Pendekatan sistem dan total biaya untuk logistik. Logistik adalah contoh klasik dari pendekatan sistem untuk masalah bisnis. Dari perspektif seluruh perusahaan, pendekatan sistem menunjukkan bahwa tujuan perusahaan dapat direalisasikan dengan mengakui adanya saling ketergantungan satu sama lain dalam bidang fungsional utama perusahaan, seperti pemasaran, produksi, keuangan, dan logistik. Salah satu implikasi dari pendekatan sistem, atau system approach, adalah bahwa tujuan dan sasaran area fungsional utama harus kompatibel dengan tujuan dan sasaran perusahaan. Ini berarti bahwa satu sistem logistik tidak cocok untuk semua perusahaan, karena tujuan dan sasaran bervariasi dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Dengan demikian, sistem logistik organisasi, yang menekankan kepuasan pelanggan, kemungkinan berbeda dari sistem logistik organisasi, yang menekankan minimalisasi biaya. Implikasi kedua adalah bahwa keputusan yang dibuat oleh satu bidang fungsional harus mempertimbangkan implikasi potensial pada bidang fungsional lainnya. Misalnya, salah satu konsekuensi dari mengejar konsep pemasaran yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan, seringkali merupakan peningkatan nyata dalam jumlah unit penyimpanan persediaan atau SKU, atau item daftar persediaan yang ditawarkan untuk dijual oleh banyak perusahaan. Peningkatan jumlah SKU ini memberi pelanggan lebih banyak pilihan. Dari perspektif logistik, proliferasi SKU menciptakan tantangan seperti lebih banyak item untuk diidentifikasi, lebih banyak item untuk disimpan, dan lebih banyak item untuk dilacak, yang meningkatkan kemungkinan kesalahan,
yang pastinya tidak disukai pelanggan. Contoh kesalahan identifikasi produk untuk konsumen, di mana perusahaan yang secara keliru menetapkan kode produk yang sama untuk 3 paket produk tertentu yang dijualnya. Bayangkan reaksi pelanggan yang memesan 3 paket produk, hanya menerima 1 paket saja. Sama seperti bidang fungsional utama perusahaan yang harus mengakui saling ketergantungan mereka, demikian juga berbagai kegiatan yang terdiri dari fungsi logistik, atau apa yang kita sebut logistik intrafungsional. Manajer logistik harus menyeimbangkan setiap kegiatan logistik untuk memastikan bahwa tidak ada kegiatan yang ditekankan ke titik di mana kegiatan itu akan merugikan orang lain. Ini dapat diilustrasikan dengan mengacu pada gambar 1, yang menunjukkan bahwa logistik bisnis terdiri dari manajemen bahan, yaitu perpindahan ke dan penyimpanan bahan di suatu perusahaan, dan distribusi fisik, yaitu penyimpanan produk jadi dan perpindahan ke pelanggan. Logistik intrafungsional berupaya mengoordinasikan manajemen material dan distribusi fisik dengan cara yang hemat biaya yang mendukung tujuan layanan pelanggan organisasi. Manajemen bahan dan distribusi fisik dapat dikoordinasikan dengan banyak cara. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan truk yang sama untuk mengirimkan material dan komponen sekaligus untuk mengambil barang jadi. Pertimbangkan kasus perusahaan yang menggunakan perusahaan truk yang sama untuk mengirimkan bahan dan bagian ke satu pabrik produksinya, serta untuk mengambil produk jadi dari fasilitas tersebut. Sayangnya, satu truk akan tiba lebih awal di pagi hari untuk mengirimkan bahan baku tersebut, dan truk lain akan tiba di sore hari untuk mengambil produk jadi. Bagaimana ini bisa terjadi? Sangat sederhana, grup logistik masuk dan grup logistik keluar, tidak menyadari bahwa mereka menggunakan perusahaan truk yang sama, kedua kelompok tidak pernah berkomunikasi, walaupun mereka bekerja di gedung yang sama. Manajer logistik menggunakan pendekatan total biaya untuk mengoordinasikan manajemen material dan distribusi fisik dengan cara yang hemat biaya. Pendekatan ini dibangun di atas premis bahwa semua kegiatan yang relevan dalam memindahkan dan menyimpan produk harus dipertimbangkan secara keseluruhan, bukan secara individual. Penggunaan pendekatan biaya total membutuhkan pemahaman tentang trade-off biaya, dengan kata lain, perubahan pada satu kegiatan logistik menyebabkan beberapa biaya meningkat dan yang lain berkurang. Yang terpenting, pemahaman tentang trade-off biaya logistik yang mengakui bahwa biaya kegiatan logistik tertentu umumnya bergerak berlawanan arah. Sebagai contoh, penurunan biaya transportasi sering dikaitkan dengan peningkatan biaya pergudangan. Kunci dari pendekatan biaya total adalah bahwa semua item biaya logistik yang relevan harus dipertimbangkan secara bersamaan ketika membuat keputusan. Misalnya, transportasi yang dipercepat, seperti angkutan udara, akan meningkatkan biaya transportasi perusahaan. Pada saat yang sama, transportasi yang dipercepat mengarah ke siklus pemesanan yang lebih cepat, yang memungkinkan perusahaan penerima pesanan untuk menahan tingkat persediaan yang lebih rendah, sehingga mengurangi biaya penyimpanan persediaan dan biaya pergudangan. Pendekatan biaya total mengevaluasi jika penurunan persediaan dan biaya pergudangan lebih besar daripada peningkatan biaya transportasi yang dipercepat. Jika demikian, perusahaan dapat mempertimbangkan untuk menggunakan transportasi yang dipercepat, dengan asumsi bahwa kepuasan pelanggan tidak berdampak negatif, karena total biaya logistik, yang dalam contoh ini, terdiri dari biaya transportasi, persediaan, dan pergudangan, lebih rendah dari total biaya sistem yang ada. Ketika digunakan dalam proses pengambilan keputusan logistik, pendekatan konsep biaya total membentuk apa yang biasa disebut konsep logistik total. Konsep ini unik bukan karena kegiatan yang dilakukan, tetapi karena integrasi semua kegiatan menjadi satu kesatuan yang berupaya meminimalkan biaya distribusi dengan cara yang mendukung tujuan strategis organisasi. Konsep total logistik dapat diperluas untuk mencakup pemasok dan pelanggan perusahaan, seperti dalam manajemen rantai pasok, yang akan dibahas dalam video slide lainnya. Hubungan logistik dalam perusahaan. Dari perspektif seluruh perusahaan,
Sistem dan pendekatan total biaya untuk logistik memerlukan pemahaman tentang logistik dan hubungannya dengan bidang fungsional lainnya dalam perusahaan. Karena ada video slide lain yang dikhususkan untuk membahas persoalan seputar pengadaan atau pembelian, maka diskusi kita di video slide ini berfokus pada hubungan logistik dengan keuangan, produksi, dan pemasaran. Keuangan. Staf keuangan sering dibebankan tanggung jawab mengalokasikan dana perusahaan untuk proyek yang diinginkan oleh berbagai departemen operasi. Karena itu, Departemen Keuangan sering kali berperan dalam menyetujui keputusan penganggaran modal yang mempengaruhi logistik, seperti akuisisi peralatan penanganan bahan, misalnya forklift, dan peralatan pengemasan, misalnya mesin pembungkus plastik. Dalam situasi seperti itu, personel keuangan dapat memutuskan antara membeli atau menyewakan peralatan yang relevan, dengan asumsi mereka telah menyetujui keputusan untuk mendapatkannya. Inventaris adalah bidang lain di mana keuangan dan logistik dapat berinteraksi. Tantangan mendasar untuk kedua bidang ini adalah bahwa, Departemen Keuangan sering mengukur inventaris dalam hal biaya, atau nilainya dalam rupiah atau dolar, sedangkan logistik cenderung mengukur inventaris dalam satuan unit. Perbedaan cara mengukur inventaris dapat menciptakan potensi gesekan antara kedua kelompok, seperti diilustrasikan dalam contoh berikut. Dari perspektif arus kas, Departemen Keuangan mungkin lebih suka menjual 2 kotak pengering rambut senilai $1.000 daripada menjual 15 kotak sampo rambut senilai $900. Tetapi, dari perspektif produktivitas seperti jumlah kotak yang ditangani per pekerja, Departemen Logistik mungkin lebih suka menjual 15 kotak sampo rambut daripada 2 kotak pengering rambut. Selain itu, pada saat inflasi, terkadang barang identik ditambahkan ke inventaris pada waktu yang berbeda, itu berarti bahwa setiap unit memiliki biaya yang berbeda, dan meskipun tingkat inventaris tidak terpengaruh, tetap saja itu membuat perbedaan. Pertanyaan kemudian adalah apakah organisasi akan menggunakan biaya historis atau nilai saat ini sebagai indikator dari nilai total persediaan. Selain itu, ada beberapa item inventaris tertentu, misalnya, mobil dan produk, yang akan kehilangan nilai dari waktu ke waktu. Banyak pengalaman dari perusahaan yang menunjukkan SKU tertentu telah memiliki nilai pasar $0, sementara fasilitas pergudangan perusahaan berisi beberapa ratus unit inventaris fisik SKU tertentu. Produksi. Salah satu interface paling umum antara produksi dan logistik melibatkan lamanya proses produksi. Dalam banyak kasus, orang-orang produksi menyukai produksi jangka panjang untuk produk-produk individual, karena hal ini memungkinkan biaya tetap yang relevan untuk disebarkan ke lebih banyak unit, sehingga menghasilkan biaya produksi yang lebih rendah per unit. Karena itu, proses produksi yang lama menghasilkan inventaris dalam jumlah besar, dan seringkali merupakan tanggung jawab ahli logistik untuk menyimpan dan melacak inventaris. Secara umum jauh lebih mudah untuk menyimpan dan melacak 5 item produk yang disimpan dalam tumpukan 500 unit produk. Pertimbangan lain dengan jangka waktu produksi yang panjang, adalah bahwa kadang-kadang kelebihan persediaan untuk produk tertentu, terjadi karena terbatasnya, atau memang karena tidak adanya, permintaan produk kepada perusahaan. Sehingga, produk-produk ini menambah biaya persediaan perusahaan, dan juga mengambil ruang yang dapat digunakan untuk menyimpan produk lain. Lambatnya penjualan produk, atau non-penjualan, juga dapat meningkatkan biaya penanganan perusahaan, seperti yang diilustrasikan oleh situasi di mana operator forklift secara berkala memindahkan 150 kulkas dari satu area gudang ke area yang lain, hanya untuk memastikan bahwa manajer perusahaan tidak akan melihat lemari es duduk di tempat yang sama untuk waktu yang lama. Anda mungkin merasa sulit untuk percaya bahwa 150 lemari es ini dipindahkan ke seluruh area penyimpanan gudang selama hampir 5 tahun sebelum para manajer diberitahu tentang perilaku tersebut. Peningkatan pemanfaatan konsep penundaan, yaitu keterlambatan kegiatan bernilai tambah seperti perakitan, produksi, dan pengemasan hingga waktu yang memungkinkan. Konsep penundaan juga mempengaruhi interface antara produksi dan logistik. Lebih khusus lagi,
beberapa kegiatan bernilai tambah, misalnya kasus kemasan dan pelabelan, yang secara tradisional dilakukan di pabrik, sekarang dilakukan di fasilitas pergudangan. Akibatnya, fasilitas pergudangan menambah jenis peralatan baru dan dikonfigurasikan secara berbeda untuk memungkinkan kegiatan bernilai tambah tertentu terjadi. Pemasaran. Pemasaran kontemporer menempatkan penekanan besar pada kepuasan pelanggan, dan strategi logistik dapat memfasilitasi kepuasan pelanggan dengan mengurangi biaya produk, yang dapat diterjemahkan ke dalam harga yang lebih rendah, serta membawa berbagai pilihan yang lebih luas dan lebih dekat ke tempat pelanggan yang ingin membeli atau menggunakan produk. Strategi logistik menawarkan cara unik bagi perusahaan untuk membedakan dirinya di antara para pesaing, dan logistik kini menawarkan rute penting bagi banyak perusahaan untuk menciptakan keunggulan pemasaran. Diskusi berikut tentang interaksi antara logistik dan pemasaran berfokus pada bauran pemasaran, kadang-kadang disebut sebagai 4P pemasaran: tempat, harga, produk, dan promosi. Keputusan tempat adalah keputusan mengenai tempat yang melibatkan dua jenis jaringan, yaitu logistik dan saluran pemasaran. Keputusan logistik menyangkut cara paling efektif untuk memindahkan dan menyimpan produk dari tempat produk itu diproduksi hingga tempat produk itu dijual. Sistem logistik yang efektif dapat memberikan dukungan positif dengan memungkinkan perusahaan menarik dan memanfaatkan apa yang dianggapnya sebagai saluran dan jaringan rantai pasok yang paling produktif. Jaringan saluran sering berada dalam posisi untuk memilih produk pabrikan mana yang mereka inginkan untuk didagangkan. Jika pabrikan tidak secara konsisten mampu menyediakan produk tertentu pada waktu yang tepat, dalam jumlah yang tepat, dan dalam kondisi yang tidak rusak, maka anggota jaringan saluran tersebut dapat mengakhiri hubungannya dengan pemasok atau menghentikan promosi aktif dari produk pemasok. Dari perspektif pemasaran, keputusan tempat juga dapat melibatkan strategi baru untuk menjangkau pelanggan. Strategi pemasaran kontemporer populer melibatkan co-branding, yang mengacu pada aliansi yang memungkinkan pelanggan untuk membeli produk dari dua atau lebih merek di satu lokasi toko. Contoh co-branding termasuk kedai kopi Starbucks yang terletak di dalam Hotel Marriott, restoran Subway yang berlokasi di beberapa toko Walmart, dan toko Dunkin' Donuts dan Baskin Robbins yang berlokasi bersama. Dari perspektif pemasaran, co-branding menawarkan kenyamanan bagi pelanggan potensial dengan memberikan kesempatan berbelanja satu atap sekaligus memberikan kesempatan untuk membeli merek, daripada produk label pribadi yang eksklusif. Dari perspektif logistik, satu keputusan melibatkan pengiriman produk ke lokasi retail tertentu. Misalnya, haruskah masing-masing pihak co-branding mengirimkan produknya ke masing-masing lokasi tertentu? Atau haruskah pihak co-branding yang melakukannya untuk meminimalkan jumlah pengiriman yang tiba di lokasi tertentu? Sementara pilihan yang pertama dapat mengakibatkan biaya pengiriman yang lebih tinggi karena terjadinya pengiriman ganda, tentu alternatif yang terakhir membutuhkan tingkat koordinasi yang lebih tinggi antara pihak co-branding. Keputusan harga adalah keputusan penting terkait harga untuk pemasar, yang melibatkan bagaimana biaya transportasi suatu produk harus tercermin dalam harga jualnya. Dan ini telah terbukti menjadi masalah yang sangat menjengkelkan bagi beberapa pedagang online. Misalnya, haruskah harga jual perusahaan mencerminkan landed cost produknya, yang mengacu pada harga produk di sumbernya, ditambah biaya transportasi ke tujuannya? Di satu sisi, harga jual yang didasarkan pada biaya perolehan atau landed cost suatu produk, memungkinkan penjual untuk menawarkan pengiriman gratis produk kepada calon pelanggan, karena biaya transportasi yang terkait dengan pengiriman telah terinclude ke dalam landed cost. Di sisi lain, harga jual yang didasarkan pada biaya perolehan suatu produk, dapat mengakibatkan kenaikan substansial dalam harga jual suatu produk, dan harga jual yang lebih tinggi cenderung mengurangi permintaan pembeli untuk sebagian besar produk. Salah satu cara yang dilakukan beberapa pedagang daring untuk mengatasi teka-teki ini adalah dengan mewajibkan jumlah pesanan minimum, misalnya pembelian minimal 200.000 atau 500.000, agar memenuhi syarat untuk pengiriman gratis. Selain pertimbangan transportasi,
manajer logistik dapat memainkan peran penting dalam penentuan harga produk. Mereka diharapkan mengetahui biaya penyediaan berbagai tingkat layanan pelanggan, dan oleh karena itu harus dikonsultasikan untuk menentukan trade-off antara biaya dan layanan pelanggan. Karena banyak biaya distribusi menghasilkan penghematan per unit, ketika volume yang lebih besar ditangani, manajer logistik juga dapat membantu perusahaan merumuskan kebijakan penentuan harga diskon kuantitas. Keputusan produk adalah sejumlah interface potensial yang dimungkinkan antara pemasaran dan logistik dalam hal keputusan produk. Misalnya, seperti yang disebutkan sebelumnya, peningkatan penawaran produk yang telah ditandai akan memungkinkan lebih banyak pilihan pelanggan, menciptakan tantangan logistik dalam hal identifikasi, penyimpanan, dan pelacakan. Interface produk lain antara pemasaran dan logistik melibatkan jumlah SKU tertentu untuk dimiliki. Pemasar sering memilih untuk membawa barang-barang tertentu dalam jumlah yang lebih tinggi, karena hal ini mengurangi kemungkinan kehabisan stok. Namun, dari perspektif logistik, jumlah persediaan yang lebih tinggi, pertama, membutuhkan ruang penyimpanan tambahan, dan, kedua, meningkatkan biaya penyimpanan persediaan. Selain itu, pemasar semakin menekankan pada penawaran produk yang berkelanjutan, yaitu produk yang mampu memenuhi kebutuhan saat ini, tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Hal ini juga dapat memengaruhi keputusan logistik. Pertimbangkan, misalnya, produk perdagangan yang adil, yang menjamin kesepakatan yang lebih baik bagi produsen di negara berkembang melalui harga yang adil dan stabil, serta mengajarkan metode pertanian yang ramah lingkungan. Dari perspektif pemasaran, permintaan pelanggan untuk produk perdagangan yang adil, seperti kopi atau coklat, telah mengakibatkan beberapa perusahaan membentuk merek dagang adil yang berbeda. Dari perspektif logistik, komitmen organisasi untuk menjual produk perdagangan yang adil, seperti kopi atau coklat, dapat mengakibatkan perubahan persyaratan sumber untuk bahan baku yang diperlukan. Banyak keputusan promosi memerlukan koordinasi erat antara pemasaran dan logistik. Salah satu situasi penting menyangkut ketersediaan produk yang diiklankan, terutama ketika perusahaan menjalankan kampanye penetapan harga yang menurunkan harga barang tertentu. Beberapa hal lebih merusak niat baik perusahaan daripada sekedar kehabisan item yang banyak dipromosikan dalam kampanye penjualan. Selain itu, dalam beberapa kasus, ketidakseimbangan pasokan dan permintaan produk dapat dipandang sebagai taktik umpan dan pengalihan, yaitu memikat pelanggan dengan janji-janji produk pada harga yang murah, hanya untuk mengaburkan bahwa produk tersebut sudah tidak tersedia, dan sesungguhnya produk pengganti dengan harga lebih tinggi sudah tersedia. Selanjutnya, begitu keputusan dibuat untuk mempromosikan pengenalan produk baru, staf logistik memikul tanggung jawab untuk memiliki ketersediaan produk pada tanggal rilis yang dijadwalkan. Tidak lebih awal, tidak juga lebih lambat. Kompleksitas tersebut digambarkan dengan baik, dengan melihat bagaimana Apple mengelola rilis versi baru iPhone mereka. Karena iPhone diproduksi di Cina, Apple melakukan prapembelian ruang pada maskapai angkutan udara seperti FedEx untuk memindahkan perangkat ke pusat distribusi di berbagai belahan dunia. Untuk meminimalkan peluang pencurian dan gangguan lainnya, personel keamanan Apple akan menemani pengiriman mulai dari lantai pabrik Apple sampai ke pusat distribusi yang berbeda. Saluran pemasaran. Konsep lain yang berguna dalam mempelajari pemasaran hubungan di antara perusahaan adalah dengan melihat saluran pemasaran yang merujuk pada orang, organisasi, dan kegiatan yang diperlukan untuk mengalihkan kepemilikan barang dari titik produksi ke titik konsumsi. Ini adalah cara agar produk sampai ke pengguna akhir, konsumen, dan juga dikenal sebagai saluran distribusi. Saluran pemasaran juga merupakan alat yang berguna untuk manajemen, dan sangat penting untuk menciptakan strategi pemasaran yang efektif dan terencana dengan baik. Organisasi tradisional utama dalam saluran pemasaran adalah produsen, grosir, dan retail. Anggota saluran ini bekerja bersama dalam beberapa pengaturan saluran yang berbeda, yaitu saluran kepemilikan, saluran negosiasi, saluran pembiayaan,
saluran promosi, dan saluran logistik, dan kita akan melihat lebih dekat bagaimana produsen, grosir, dan retail berinteraksi di 5 saluran ini. Saluran kepemilikan mencakup pergerakan hak atas barang, bahkan jika barang itu sendiri mungkin tidak berbentuk secara fisik. Atau, jika suatu barang sangat diminati, seperti karya seni yang sedang dikerjakan atau produk konsumsi baru yang langka, orang mungkin harus membelinya sebelum diproduksi. Terkadang, suatu produk tidak akan dibuat sampai ada komitmen keuangan yang memadai. Ini sering terjadi dengan bisnis model baru untuk pesawat jet pribadi. Pihak yang memiliki barang hampir selalu memiliki hak untuk berdagang atau menjualnya dan menanggung risiko dan biaya yang terkait dengan memilikinya dalam persediaan. Selain itu, saat memiliki barang, seseorang dapat menggunakannya sebagai jaminan untuk pinjaman, meskipun hal ini dapat membatasi penggunaan atau pergerakannya. Saluran negosiasi adalah saluran di mana perjanjian jual-beli tercapai. Hal ini dapat mencakup transaksi tatap muka atau melalui telepon, email, pertukaran data elektronik, atau hampir semua bentuk komunikasi lainnya. Dalam banyak situasi, hampir tidak ada negosiasi aktual yang benar-benar terjadi. Harga produk ditetapkan, dan kemudian orang memilih untuk membeli atau tidak membeli pada harga itu. Dalam beberapa perdagangan lelang, cara ini digunakan, begitu juga di tempat lain, perdagangan yang sangat terstruktur dan terorganisir terjadi, seperti pasar untuk beberapa komoditas. Salah satu bagian dari negosiasi mencakup bagaimana kegiatan di saluran lain harus ditangani. Misalnya, setiap pihak pembeli akan menentukan titik dan waktu pengiriman, serta titik dan waktu pembayaran. Bahkan desain kemasan dapat dinegosiasikan. Sebuah cerita inspirasi Henry Ford yang mencaratkan beberapa pemasok diarahkan untuk mengirimkan komponen menggunakan peti kayu yang terbuat dari kayu yang bagus dan dengan spesifikasi yang sangat tepat. Ternyata peti yang kosong tersebut kemudian dibongkar sebagian dan menjadi papan lantai di Ford Model TS. Saluran pembiayaan menangani pembayaran untuk barang. Lebih penting lagi, saluran pembiayaan ini juga menangani kredit perusahaan. Setiap anggota dalam saluran memiliki kekuatan keuangan yang berbeda, dan seringkali satu atau beberapa anggota harus membantu yang lain untuk menjaga seluruh saluran tetap hidup. Sebagai contoh, toko retail yang baru dibuka mungkin memiliki beberapa barang yang ditempatkan pada konsinyasi, yang berarti bahwa sebenarnya pedagang grosir, bukan toko, yang memilikinya. Toko retail akan mengganti grosir hanya untuk barang yang dijual, pedagang grosir menanggung hampir semua risiko keuangan. Kadang-kadang, dalam upaya untuk mengembangkan apa yang diakini sebagai lini produk baru yang diperlukan, pedagang grosir akan membantu produsen dengan menyiapkan uang muka bersama dengan pesanan. Sebagai alternatif, pedagang grosir akan menempatkan pesanan dalam jumlah besar, dan produsen dapat membawa pesanan itu sebagai jaminan ke bank dan menggunakannya sebagai dasar untuk menerima pinjaman. Kredit penting bagi semua pihak dalam saluran, banyak yang sering menerima atau memperpanjangnya, dan kredit menjadi bagian integral dari negosiasi. Jika tagihan tidak dibayar saat jatuh tempo atau jika kredit diperpanjang, penagihan menjadi fungsi saluran pembiayaan. Memang, efek samping yang tersisa dari resesi ekonomi 2007 hingga 2009 adalah bahwa beberapa perusahaan besar membutuhkan waktu lebih lama untuk membayar tagihan mereka. Lebih khusus lagi, beberapa perusahaan besar sekarang membayar tagihan mereka dalam waktu 90 hari, dibandingkan dengan 30 hingga 60 hari sebelum resesi. Meskipun bermanfaat bagi perusahaan besar, siklus pembayaran yang diperpanjang ini berdampak negatif bagi pemasok mereka. Saluran promosi berkaitan dengan mempromosikan produk baru atau yang sudah ada, dan hal ini dapat juga dikaitkan dengan saluran pembiayaan, karena tunjangan moneter perusahaan sering menjadi bagian dari upaya promosi. Selain itu, saluran promosi dan saluran logistik dihubungkan dengan beberapa cara. Pertama, mungkin ada materi iklan khusus, seperti buku kupon, poster iklan dinding, atau pajangan, yang harus didistribusikan bersama produk yang dipromosikan. Kedua,
Beberapa picking atau kemasan konsumen mungkin memiliki label khusus, dan penempatannya di retail harus bersamaan dengan upaya promosi lainnya. Ketiga, karena personel logistik yang menangani pemrosesan pesanan, secara otomatis mereka memiliki catatan instan tentang penjualan aktual, yang menunjukkan keberhasilan awal upaya sebuah promosi. Seperti disebutkan sebelumnya, saluran logistik, komponen-komponennya, dan fungsinya adalah topik utama video slide ini. Kontribusi paling signifikan yang dibuat oleh saluran logistik untuk keseluruhan proses saluran adalah fungsi pemilahan, yang menjembatani perbedaan antara bermacam-macam barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen dan bermacam-macam barang dan jasa yang diminta oleh konsumen. Untuk memahami konsep barang yang mengalir melalui saluran logistik, fungsi pemilahan memiliki 4 langkah-langkah yang penting. Penyortiran adalah penyortiran pasokan produk yang heterogen ke dalam stok yang homogen. Akumulasi adalah menyatukan stok serupa dari sumber yang berbeda. Alokasi adalah memecah pasokan yang homogen menjadi banyak dan lebih kecil. Assorting adalah menambah bermacam-macam barang untuk dijual kembali, biasanya untuk pelanggan retail. Langkah-langkah ini terjadi antara produsen dan konsumen, yang artinya dilakukan oleh pedagang grosir, retail, atau perantara spesialis. Selain aktor utama atau peserta utama dalam saluran logistik, banyak aktor yang kurang terkenal, yang disebut fasilitator atau saluran perantara, memainkan peran kecil namun penting. Para perantara ini membuat fungsi seluruh sistem menjadi lebih baik, tetapi sebaiknya mereka hanya digunakan ketika mereka menambah nilai pada suatu transaksi. Mereka bermunculan dan berkembang di bidang-bidang di mana komunikasi dan interaksi lainnya antara transaksi partai-partai besar tidak terhubung dengan baik. Dalam transaksi internasional, misalnya, penerjemah mungkin merupakan perantara penting. Perantara juga berfungsi di area yang membutuhkan rutinitas tertib, seperti pemrosesan pesanan, dan dalam pencarian, misalnya, ketika pelanggan mencari produk atau produsen mencari pelanggan. Perantara mengisi ceruk, mereka sangat fokus, dan berfungsi sebagai penyangga di antara berbagai saluran anggota. Biasanya, mereka tidak mengambil posisi kepemilikan dalam produk atau barang yang ditangani. 5 saluran yang dibahas sebelumnya menunjukkan di mana fungsi perantara adalah sesuai. Misalnya, dalam saluran kepemilikan, perantara umum adalah bank atau perusahaan pembiayaan, yang dapat menganggap kepemilikan barang sementara atau sebagian sebagai bagian dari transaksi yang sedang berlangsung. Seringkali, ini adalah kondisi untuk perpanjangan kredit. Bank secara rutin meminjamkan dana kepada semua pihak dalam suatu saluran, sehingga memungkinkan barang diproduksi, dipasarkan, dan dijual. Broker, yang terkait dengan saluran negosiasi, adalah kontraktor independen yang dibayar untuk mengatur transaksi tertentu. Pialang dapat digunakan oleh pembeli atau penjual dan sering digunakan untuk mengatur transportasi truk baik untuk pembeli atau penjual, baik sebagai pengirim atau penerima, dan termasuk sopir truk. Seorang pialang dapat menambah nilai bagi pengemudi truk dalam arti bahwa seorang sopir truk perorangan percaya bahwa waktunya yang dihabiskan untuk mengemudi akan lebih menguntungkan daripada berada di telepon atau internet karena mencoba bernegosiasi untuk muatan berikutnya. Dengan cara yang sama, broker menambah nilai bagi pengirim atau penerima karena pengetahuan broker tentang opsi transportasi potensial. Bank dan perusahaan pembiayaan adalah perantara terkemuka dalam saluran pembiayaan, dan kedua belah pihak memasok kredit yang diperlukan untuk penyelesaian suatu kesepakatan. Untuk item barang-barang besar, seperti kapal atau gudang, pembeli hampir selalu meminjam uang untuk membiayai sebagian dari pembelian. Terkadang asuransi juga merupakan persyaratan dalam perjanjian, sehingga perusahaan asuransi juga dapat berfungsi sebagai perantara. Saluran promosi memiliki perantara yang membantu dengan promosi, seperti perusahaan yang mendesain, membangun, dan mengangkut pameran produk untuk ditampilkan di pameran dagang. Agen periklanan dapat menangani persiapan dan penempatan media dari materi iklan, dan perusahaan sering menggunakan agen hubungan masyarakat untuk mewakilinya ke media berita.
Beberapa perusahaan memilih melakukan outsourcing untuk fungsi penjualan pribadi mereka dengan menyewa perantara agar memberi mereka tenaga kontrak untuk penjualan. Upaya promosi yang ditangani oleh perantara ini harus dikoordinasikan dengan keseluruhan kegiatan komunikasi pemasaran perusahaan. Saluran logistik memiliki banyak perantara, dan banyak yang disebutkan dalam video slide ini. Perantara yang biasa digunakan adalah pengirim barang, yang fungsinya adalah untuk merakit pengiriman kecil menjadi pengiriman yang lebih besar dan kemudian menaruhnya dalam jumlah muatan truk atau kereta api, baik ke jalur truk atau ke jalur kereta api. Dalam bidang logistik internasional, perantara berlimpah, dan lebih dari 100 jenis dapat dicantumkan. Salah satu contoh adalah surveyor kargo yang berspesialisasi dalam kopi. Spesialis ini memeriksa dan menengahi klaim kerusakan yang melibatkan pengiriman biji kopi. Aktivitas dalam saluran logistik. Untuk berhasil menerapkan sistem dan pendekatan total biaya untuk logistik, penting untuk memahami berbagai kegiatan logistik. Perlu diingat bahwa karena satu sistem logistik tidak cocok untuk semua perusahaan, jumlah kegiatan dalam sistem logistik dapat bervariasi dari perusahaan ke perusahaan. Kegiatan yang dianggap terkait dengan logistik meliputi, tetapi tidak terbatas pada hal-hal berikut. Layanan pelanggan, peramalan permintaan, keputusan lokasi fasilitas, logistik internasional, manajemen inventaris, penanganan material, manajemen pesanan, pengemasan, pembelian, logistik terbalik, manajemen transportasi, manajemen pergudangan. Customer service. Ada banyak definisi layanan pelanggan, seperti menjaga pelanggan yang ada menjadi senang. Layanan pelanggan melibatkan dan memastikan bahwa orang yang tepat menerima produk yang tepat, di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, dalam kondisi yang tepat, dan dengan biaya yang tepat. Peramalan permintaan. Peramalan permintaan mengacu pada upaya untuk memperkirakan permintaan produk di periode waktu mendatang. Semakin populernya konsep rantai pasok telah mendorong peningkatan kolaborasi di antara mitra rantai pasok sehubungan dengan perkiraan permintaan. Kolaborasi semacam itu dapat meningkatkan efisiensi dengan mengurangi tingkat persediaan secara keseluruhan dalam rantai pasok. Keputusan lokasi fasilitas. Sering dikatakan bahwa keberhasilan sebuah toko retail tergantung pada 3 faktor, yaitu lokasi, dan lokasi. Dapat juga dikatakan bahwa keberhasilan sistem logistik tertentu tergantung pada lokasi fasilitas pergudangan dan produksi yang relevan. Keputusan lokasi fasilitas semakin penting karena konfigurasi sistem logistik berubah sebagai dampak dari perjanjian perdagangan multinasional. Logistik internasional. Logistik internasional yang mengacu pada kegiatan logistik yang terkait dengan barang yang dijual melintasi batas-batas nasional atau batas-batas negara, jauh lebih mahal dan menantang daripada logistik dalam negeri. Manajemen inventaris. Inventaris atau persediaan mengacu pada stok barang yang dipelihara atau yang disimpan untuk berbagai keperluan, seperti untuk dijual kembali kepada orang lain, serta untuk mendukung proses manufaktur atau perakitan. Ketika mengelola inventaris, ahli logistik perlu secara simultan mempertimbangkan 3 biaya yang relevan, biaya penyimpanan produk yang dikenal dengan carrying cost atau holding cost, biaya memesan produk, dan biaya kehabisan stok. Penanganan material. Penanganan material mengacu pada pergerakan jarak pendek produk pada batas-batas dalam fasilitas, misalnya pabrik dan gudang. Manajemen pesanan. Manajemen pesanan mengacu pada manajemen aktivitas yang terjadi antara waktu pelanggan melakukan pemesanan dan waktu produk diterima oleh pelanggan. Dengan demikian, manajemen pesanan adalah kegiatan logistik dengan tingkat visibilitas tinggi kepada pelanggan. Pengemasan. Kemasan dapat memiliki dimensi pemasaran berhubungan dengan kemasan konsumen dan dimensi logistik yang berhubungan dengan kemasan industri. Kemasan industri, atau pelindung, mengacu pada kemasan yang menyiapkan produk untuk penyimpanan dan transit, misalnya kotak atau peti.
Sedangkan pengemasan memiliki interface yang penting dengan kegiatan penanganan material dan pergudangan. Pembelian. Pembelian atau pengadaan mengacu pada bahan baku, bagian-bagian komponen, dan persediaan yang dibeli dari organisasi luar untuk mendukung operasi perusahaan. Hubungan langsung pembelian dengan organisasi luar berarti bahwa kepentingan strategisnya telah meningkat karena manajemen rantai pasok menjadi lebih populer. Logistik terbalik. Produk dapat dikembalikan karena berbagai alasan, seperti penarikan kembali produk, kerusakan produk, kurangnya permintaan, dan ketidakpuasan pelanggan. Tantangan yang terkait dengan logistik terbalik dapat diperumit oleh fakta bahwa produk yang dikembalikan sering bergerak dalam jumlah kecil dan dapat bergerak maju keluar dari saluran distribusi. Manajemen transportasi. Transportasi dapat didefinisikan sebagai pergerakan fisik aktual, barang atau orang dari satu tempat ke tempat lain, sedangkan manajemen transportasi mengacu pada pengelolaan kegiatan transportasi oleh organisasi tertentu. Transportasi dapat menyumbang hingga 50% dari total biaya logistik perusahaan, dan dengan demikian manajemen transportasi mewakili aktivitas logistik paling mahal di banyak organisasi. Manajemen pergudangan. Pergudangan mengacu pada tempat di mana inventaris atau persediaan dapat disimpan untuk periode waktu tertentu. Seperti disebutkan sebelumnya, perubahan penting telah terjadi sehubungan dengan peran pergudangan dalam logistik kontemporer dan sistem rantai pasok. Karir logistik dan rantai pasok. Pasar kerja untuk logistik dan manajer rantai pasok terus menjadi kuat di tingkat sarjana dan magister. Pekerjaan tingkat pemula meliputi analis logistik rantai pasok, konsultan, manajer layanan pelanggan, dan supervisor fulfillment. Posisi tingkat kedua termasuk manajer logistik internasional, manajer perangkat lunak rantai pasok, manajer pembelian, manajer transportasi, dan manajer operasi gudang. Dan dalam perkembangannya, semakin banyak lagi jalur karir yang mungkin tersedia untuk manajer dengan keahlian di bidang logistik atau manajemen rantai pasok. Ingatlah bahwa, Tim Cook dulunya memimpin rantai pasok Apple sebelum menjadi Chief Executive Officer perusahaan Apple. Karena semakin pentingnya logistik dan manajemen rantai pasok, sejumlah organisasi profesional didirikan dan didedikasikan untuk memajukan pengetahuan profesional anggota mereka. Satu alasan untuk asosiasi profesional ini adalah bahwa keadaan seni manajemen logistik dan rantai pasok berubah begitu cepat, sehingga para profesional harus mendidik kembali diri mereka secara teratur. Demikianlah materi video slide kita pada kesempatan kali ini. Sampai berjumpa kembali dalam video slide di topik yang lain, hanya di Cangkul, channel kuliah. Selamat belajar, selamat mengeksplor pengetahuan, dan merdeka belajar.